Halo teman ngopi, kali ini Ayar Film akan membahas alur cerita film yang berasal dari Filipina yang berjudul Putahe yang rilis tahun 2022. Sebelum lanjut, jangan lupa ngopi agar mata kita jernih. Di awal film diperlihatkan seorang gadis bernama Jenny yang sedang melayang nyaman memasukkan ikan ke dalam gua miliknya. Sekian lalu berpindah, para warga sedang berkumpul untuk rapat bersama kepala desa. Rapat itu membahas mengenai hasil laut yang ditangkap para nelayan desa belakang ini yang sangat sedikit. Kepala desa memang sudah memikirkan masalah ini. Ia pun menyampaikan akan mendatangkan seorang ahli di bidang kelautan. Dia yakin mampu membuat warga di pulau ini sejahtera kembali. Tak lama datanglah seorang ahli kelautan, wanita cantik bernama Euka. Dia turun dari perahu dan kemudian diberi sambutan hangat para warga di sana. Melihat parasnya Euka yang dinilai terlalu cantik, sebagian ibu-ibu merasa tersaingi. Di malam harinya, Jenny pulang ke rumah. Ia memberi kabar ke ayahnya mengenai adanya seorang wanita cantik ahli kelautan yang datang ke desa. Ayahnya yang sudah lama menduda terlihat tak peduli dengan wanita cantik dan menyuruh Jenny untuk pergi tidur. Keesokan harinya, Jenny kembali jalan-jalan menghabiskan waktunya. Dia berhenti ketika melihat sebuah rumah yang hampir hancur. Jenny bercerita kalau dahulu rumah itu bekas rumah kakek dan neneknya yang kini tak lagi digunakan. Ketika sedang asik jalan-jalan, dia melihat sosok Ioka menyapanya dari jauh. Tak tahu kenapa, Jenny merasa takut melihat orang asing dan pergi menjauh. Sore harinya, Jenny bersama teman-temannya duduk-duduk di atas bongkahan batu. Mereka berdua bergosip tentang Ioka. Dengan kecantikan Ioka, Jenny merasa sangat termotivasi dan ingin menjadi seseorang yang cantik serta terkenal. Temannya tak setuju. Menurutnya hanya modal cantik saja tak bisa membuatmu menjadi kaya. Kedatangan Ioka ke desa itu telah menjadi gosip hangat di antara warga desa. Bahkan bapak-bapak sedang ngopi juga membicarakan tentang Ioka yang sangat cantik dari wanita manapun di desa. Mereka juga percaya kalau Ioka nantinya akan mendatangkan banyak kebaikan. Pindah ke ibu-ibu yang juga sedang bergosip tentang Ioka. Menurut ibu-ibu, Ioka terlalu cantik dan membuat mereka takut kalau Ioka akan menggoda suami mereka. Mereka juga meragukan kalau Ioka ini bukanlah sosok wanita baik-baik. Tak lama, bapak-bapak para nelayan yang baru saja pulang melaut, mereka mendapatkan hasil laut sangat melimpah dan ini membuktikan sejak kedatangan Ioka. Mereka pun tak khawatir dan pusing lagi mencari bahan makanan. Di tengah kebahagiaan itu muncul Ioka yang memakai payung. Ioka bilang kepada para nelayan, ia meminta bantuan untuk memperbaiki rumah rusak yang dia tempati sekarang. Sayangnya para nelayan yang sedang bersama para istrinya itu tak bisa membantu Ioka. Para istri takut kalau suami mereka kepincut atau tergoda oleh kecantikan Ioka. Tak lama ada seorang nelayan bersedia membantu Ioka, tapi melihat istrinya tak setuju. Scan berpindah ke Jenny yang sedang berdua bersama pacarnya. Di sana mereka berbincang mengenai hubungan mereka yang sembunyi-sembunyi. Sang pacar meminta Jenny memberitahu hubungan mereka kepada semua orang. Tetapi Jenny menolak karena ia hanya ingin fokus berkarir dan menjadi wanita sukses. Dia juga menyampaikan akan melanjutkan sekolahnya dengan dibiayai oleh kepala desa. Ketika Jenny di halaman rumah, ia ditanyai dari mana saja seharian oleh ayahnya. Ayahnya mengatakan untuk lebih fokus sekolah agar bisa meningkatkan derajat kehidupan mereka. Lanjut cerita, Ioka membuka usaha warung makan. Terlihat banyak sekali pelanggan yang kebanyakan bapak-bapak yang datang. Bapak-bapak ini sudah pasti hanya ingin bertemu dengan Ioka. Di samping itu, para ibu-ibu mulai panik. Takut suami mereka mencicipi bikang Ioka. Di malam hari, Jenny memikirkan kecantikan Ioka. Terlihat di pikirannya menjadi cantik dan menggoda seperti Ioka. Dia pun berkaca
Di tengah sedang ngaca, ayahnya melihatnya, memarahi Jenny dan menyuruhnya tidur. Tak lama Jenny sekarang semakin penasaran terhadap Euka. Dia ingin mengetahui keseruan Euka. Dengan diam-diam Jenny mengintip aktivitas Euka. Dan di malam hari ketika Jenny mengintip Euka, ternyata Euka menjadi bahan mantap-mantapan para laki-laki di desanya tiap malam. Bahkan bapak Jenny yang tak neko-neko ternyata juga ikut mencicipi bikang Euka. Di pagi hari Jenny dengan berani menemui Euka di warungnya. Di sana Euka menyambut baik Jenny. Tetapi Jenny bersikap dingin karena kejadian semalam. Tak lama sikap Jenny mulai berubah ketika Euka mengajari Jenny cara memasak makanan-makanan Jepang. Ketika sedang belajar memasak, tiba-tiba bakpaunya Jenny basah. Lalu Euka mengajak Jenny untuk beradu gesekan bikang. Aksinya itu terpergok oleh ibu-ibu pencuri bahan gosip yang kebetulan melintas. Tapi Euka dan Jenny tak menyadari itu karena mereka berdua sangat menikmati permainan. Jenny pun tidak berhenti untuk memata-matai Euka. Dan di suatu malam, Jenny berniat mengetahui siapa saja lelaki yang ikut bergiliran merasakan bikang Euka. Jenny pun kaget ketika ia tahu salah satu lelaki itu adalah pacarnya sendiri. Dia menangis, kecewa, dan pulang. Pagi harinya, Jenny berduka karena sahabat dekat Jenny meninggal. Dia merupakan sahabat Jenny satu-satunya di desa, dan dia merasa terpukul. Singkat cerita, diadakan sebuah pesta besar untuk merayakan kepala desa yang sedang berulang tahun. Hasil laut melimpah yang ditangkap mereka dimasak dengan berbagai resep istimewa oleh Jenny dan juga dipandu oleh Euka. Pesta berjalan dengan meriah. Semua warga sangat bahagia. Mereka juga memakan masakan yang begitu nikmat. Tak lama ketika pesta sedang berlangsung, tiba-tiba beberapa warga mulai berjatuhan keracunan setelah memakan masakan Jenny. Di sisi lain, Jenny dan Euka sedang berjalan ke rumah Euka. Disitulah Euka menyampaikan kepada Jenny kalau Euka meracuni warga. Euka juga memberitahu bahwa ia telah merebut kebahagiaan Jenny dengan mantap-mantap bersama ayahnya, pacarnya, dan membunuh sahabat Jenny. Semua kejahatan ini dilakukan oleh Euka karena dendam terbesarnya kepada desa ini dan juga kepada ibu Jenny yang dahulu tak memperdulikannya. Tanpa rasa bersalah, Euka masuk ke rumahnya. Tak perlu pikir panjang lagi, Jenny mengambil botol minyak yang sumbunya menyala, lalu melemparkan botol itu ke rumah Euka. Seketika api membesar dan rumah itu hangus terbakar bersama Euka yang ada di dalamnya. Jenny pun pulang ke rumah setelah melakukan aksi itu. Namun hal yang tak diduga-duga ternyata ayahnya adalah salah satu korban dari warga yang keracunan. Ia melihat sang ayah kini terbaring tak bernyawa. Semuanya telah direnggut darinya. Tak ada lagi satu orang pun keluarga atau bahkan teman di desa ini. Di akhir film, Jenny pergi naik kapal meninggalkan desa dan mencari kehidupan lebih baik di kota. Kedatangan Euka ke desa tempat tinggal Jenny hanyalah untuk membalas dendamnya dan film pun selesai.